Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Evita Melati Putri, dari Universitas Muhammadiyah Malang di Fakultas Hukum dengan NIM 2018 10 11 03 11475. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Hukum Ekonomi Bisnis yang berjudul Surat Berharga dan Surat yang Memiliki Harga. Yang pertama yaitu pengertian dari surat berharga. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang suatu surat tersebut. Nah, pihak yang memegang surat bisa merupakan pihak yang secara langsung diberikan surat berharga oleh penerbitnya maupun pihak ketiga yang mendapatkan pengalihan dari pihak penerimanya langsung. Selanjutnya ada dasar hukum surat berharga. Dasar hukum surat berharga yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas, kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain dan suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang biasa diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Lalu ada fungsi dari surat berharga. Yang pertama sebagai alat pembayaran dalam bentuk cek, bilet giro, atau wesel. Yang kedua sebagai instrumen pemindahan hak tagih karena dapat diperjualbelikan kembali. Yang ketiga yaitu sebagai surat bukti hak tagih atau surat legitimasi. Dan yang terakhir ada sebagai surat bukti investasi seperti surat saham dan obligasi. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri surat berharga. Yang pertama, terdapat sebuah nama surat berharga, baik wesel, cek, dan lain sebagainya. Ada perintah atau janji yang tak bersyarat. Yang ketiga, ada nama orang yang harus membayar. Yang keempat, penunjukan hari gugur. Yang kelima, penunjukan tempat di mana pembayaran itu berlangsung. Selanjutnya ada nama orang dan kepada siapa atau kepada penggantinya pembayaran itu harus dilakukan. Selanjutnya ada penyebutan tanggal, tempat, surat berharga itu diterbitkan. Dan yang terakhir harus ada tanda tangan penerbit. Lalu pada subbab berikutnya yaitu jenis-jenis surat berharga yang ada di dalam KUHP, yaitu ada 4. Yang pertama ada wesel, yang kedua ada cek, yang ketiga ada kwitansi dan promes tajuk, dan yang terakhir ada surat sanggup. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis surat berharga di luar KUHD. KUHD sendiri itu yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ini ada 6. Yang pertama ada bilet giro, yang kedua ada commercial paper, yang ketiga ada surat saham, yang keempat ada obligasi, yang kelima delivery order, dan yang terakhir ada surat hutang negara. Nah, ini salah satu contoh dari surat berharga ya, guys. Ini surat sanggup namanya. Nih, ini ada tanggalnya, lalu jumlah uang, lalu keterangan bahwa seseorang sanggup membayar kepada PT yang akan dibayar ini. Lalu ini tempat dilaksanakannya, dan yang ini ada tanda tangannya. Lalu pada bab kedua yaitu surat yang memiliki harga. Nah, surat ini tuh diterbitkan bukan sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, melainkan sebagai bukti diri bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak atas apa yang tersebut di dalamnya. Surat ini juga tidak dapat diperjualbelikan, namun hanya untuk pembayaran. Surat yang berharga atau surat yang mempunyai nilai bukan merupakan alat pembayaran, tetapi penerbitnya tidak untuk diperjualbelikan juga, melainkan sekedar sebagai alat bukti diri bagi pemegang bahwa dia seorang yang berhak atas apa yang disebutkan pada surat yang memiliki harga ini. Atau bisa juga sebagai
menikmati hak yang disebutkan dalam surat itu. Nah, ini ada jenis-jenis surat yang memiliki harga. Ada 3 macam. Yang pertama ada surat rekta, yang kedua ada surat bukti diri, dan yang terakhir ada surat pengakuan atau perintah membayar hutang atas nama. Untuk surat rekta, yaitu surat rekta tadinya itu dinamakan surat berharga, tetapi karena para pihak itu menghendaki akta itu sukar diperjualbelikan, akhirnya akta tersebut menjadi surat yang berharga. Lalu yang kedua ada surat bukti diri, yaitu surat tuntutan hutang yang biasanya nama pemiliknya tidak disebutkan dalam akte, yang menimbulkan anggapan bahwa pemegangnya adalah yang berhak. Surat bukti itu diterbitkan tidak dimaksudkan untuk dijual belikan, tetapi untuk memudahkan debitur mengenakan krediturnya. Lalu yang terakhir ada surat pengakuan atau perintah membayar hutang dengan atas nama, yaitu surat pengakuan hutang atas nama yang diterbitkan dan ditandatangani oleh debitur dan diserahkan kepada kreditur dengan maksud untuk tidak diperjualbelikan. Nah, ini ada contoh surat yang memiliki harga. Nah, itu seperti piagam, seperti ijazah, seperti sertifikat-sertifikat gitu. Nah, ini selanjutnya ada perbedaan dari surat berharga dan surat yang memiliki harga. Yang pertama, perbedaan dari surat berharga itu, surat berharga diterbitkan sebagai alat pembayaran dari perikatan dasarnya. Yang kedua, perbedaan yang kedua yaitu surat berharga sangat mudah untuk dipindah alihkan atau diperpindah tangankan. Yang ketiga, surat berharga merupakan surat legitimasi atau surat bukti hak tagih bagi yang memegangnya. Lalu pada perbedaan yang terakhir yaitu adapun bentuk surat berharga tersebut ditentukan oleh peraturan-peraturan tertentu seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, keputusan Presiden atau Kepres, keputusan Menteri atau Kepmen dan yang terakhir keputusan Bank Indonesia. Nah, ini perbedaan dari surat yang memiliki harga. Yang pertama ada surat yang berharga melekat pada suatu hak. Yang kedua, surat yang memiliki harga sukar untuk dialihkan atau dipindah tangankan. Yang ketiga, surat yang memiliki harga bukan merupakan surat atas pengganti. Dan yang terakhir, bentuk surat yang berharga tidak ditentukan. Nah, baik teman-teman, itu tadi yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa mengedukasi dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.